Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuril iman, Allahumma nawwir qulubana binuril islam, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwar arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Di awal perjumpaan kali ini, mari kita meneruskan kajian Syiar Ramadan MWC NU Palengaan dengan kitab yang digunakan itu adalah kitab Ayyuhal Walad. Tapi sebelum dari ini, mari kita tawassul dulu kepada musannif kitab Ayyuhal Walad, itu Syekh Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga kita mendapatkan barokah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang kami hormati kepada pengurus MWC baik dari Tanfidiyah atau Suriah, MWC Palengaan, dan juga media NU atau MWC NU Palengaan juga hadir. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan talfut alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meneruskan dalam kajian kitab Ayyuhal Walad yang dilaksanakan oleh MWC NU Palengaan. Dalam tema pada kesempatan kali ini yaitu adalah Al-Ikhlas. Cuma Al-Ikhlas ini merupakan unsur, termasuk unsur tasawuf atau rentetan tasawuf yang dari atas, keterangan yang dari atas. Di antara dari unsur-unsur tasawuf itu ada dua. Yang pertama itu adalah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-istiqamatu ma'allahi taala wasukun 'anil khalqi. Itu. Kemudian rentetan yang kedua itu adalah merupakan al-ubudiyah. Ubudiyah itu ada tiga. Yang pertama itu adalah muhafadhu 'anil amri syar'i. Yang kedua itu ada ar-ridha bil qada'i wal qadar wa qismatillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu adalah tarkur ridha nafsika fi talabir ridha illahi ta'ala. Jadi ini merupakan dari unsur-unsur tasawuf. Yang terusnya itu adalah al-ikhlas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa ulumihim wa barakatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'altani 'anil ikhlas. Saya bertanya tentang masalah ikhlas. Kamu bertanya kepada saya tentang ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala wa la yartahu qalbuka bihamidin nasih. Ikhlas itu adalah semua pekerjaan yang digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala
yang di dalam hati kita tidak terlintas pujian-pujian manusia dan juga tidak menghiraukan terhadap cacian-cacian manusia. Artinya, ikhlas itu merupakan pekerjaan-pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita beribadah. Contohnya kita beribadah kepada Allah. Itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekitir pun di hati kita itu adalah ingin pujian dari manusia. Dan juga tidak tidak peduli terhadap cacian-cacian orang itu. Itu dari ikhlas. Jadi ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan dengan ikhlas. Seterusnya itu adalah wa'lam anna riya yatawalladu min ta'zimil khalqih wa ilajuhu antarahuma musakhkhadina tahta qadratih tahsabuhum kal jamadati fi adami kudrati isalir rahati wal musyaqqati li takhlusi fi mura'atihim wa mata tahsibuhum dawil kudrati wa iradati lam yab'uda anka riya'u. Walam ketahuilah riya atau pamer, atau yang dikatakan pamer, riya itu adalah pamer. Yatawalladu min ta'dhimil khalqih. Itu adalah timbul dari untuk diagungkan atau dimuliakan oleh makhluk. Pamer. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah pamer karena ingin dimuliakan oleh makhluk. Seperti itu. Itu adalah merupakan pamer. Itu adalah merupakan riya. Dan riya itu bisa kita obati. Wa ilajuhu, dan obatnya dari riya itu antarahum musakhkharina tahta qudratih tahsabuhum kal jamatih fi dawami qudrati isalir rohati wa musyaqqati li takhallusi min mura'atihim. Kemudian obat dari riya, obatnya riya itu apa? Antarahumah musakhkharinah tahta qudratih. Itu adalah melihat mereka itu adalah di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ingin selamat dari riya, maka orang yang dianggap untuk kita mengagungkan kepada kita menganggap mereka itu adalah orang itu ada di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahsabuhum kal jamadati, anggaplah mereka itu sebagaimana benda-benda mati. Sebagai benda-benda mati. Artinya bagaimana benda mati? Itu adalah tidak mempunyai kekuasaan untuk mereka itu memberikan rohah. Rohah itu artinya kebahagiaan. Seperti itu. Dan juga kemusyaqqatan. Bahwasanya tidak ada mereka itu tidak mampu untuk memberikan rohah atau kebahagiaan dan juga kemusyaqqatan. Karena untuk litakhallusi min mur'atihim, untuk kita murni untuk menyelamatkan kita dari riya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin jauh dari riya, maka anggaplah mereka itu bahwa mereka itu ada di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka anggaplah sebagai benda-benda mati yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan rohah atau kebahagiaan dan juga memberikan kemusyaqqatan untuk menyelamatkan kita dari riya yang dikatakan dengan pamer seperti itu. Jadi itu. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang memang riya itu datanglah.
ingin dimuliakan gitu. Jadi obatnya kita ini harus menganggap mereka itu ada di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan anggaplah mereka itu sebagaimana kal jamadatih, sebagaimana benda mati yang tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai kekuasaan untuk bisa memberikan rohah, memberikan kebahagiaan dan juga memberikan kemusyakotan kepada kita. Untuk murni untuk kita menyelamatkan kita dari riya. Jadi seperti itu. Kemudian wa mata tahsibuhum dawil qudrati wa iradati ay ya'uda angkarya. Dan apabila kita menganggap mereka itu mempunyai kemampuan dan mempunyai kehendak, maka kamu itu tidak akan jauh dari riya. Jadi seperti itu. Kalau mereka yang sudah juga menganggap mereka itu mempunyai kemampuan dan juga bisa memberikan roha atau memberikan kemusyakotan, mempunyai anggapan semacam itu, maka kita sangat jauh dari dia. Jadi betul. Untuk menjauhi dari dia itu sangat sulit. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, biar kita menjauhi dari sifat-sifat riya itu, maka kita harus menganggap mereka itu ada di bawah kekuasaannya Allah dan mereka itu tidak mempunyai kemampuan yang bisa memberikan rohah dan juga musyaqqah. Jadi seperti itu. Para pencinta syiar Ramadan MUCNU Balangan yang kami hormati, seterusnya itu adalah ayyuhal walad, wahai anak-anakku, wal baki fi masaliki ba'duha masturun fi musannafatih fatlubuhu thammatah wa kitabatu ba'diha haramun. Selain dari permasalahan-permasalahan kamu, sebagian ini adalah sudah tertulis di dalam karangan-karangan saya. Ini dawuh dari musannif Imam bin Muhammad Abu Muhammad bin Imam Al-Ghazali itu mengatakan semacam itu. Jadi sebagian permasalahan-permasalahan kamu itu sudah tertulis di dalam karangan-karangan saya. Kemudian fatluhu thammatah, maka yang lain mari carilah. Wa kitabatu ba'dhiha haramun, dan tulisan sebagian tulisan saya itu kalau ditulis maka itu adalah haram. Jadi seperti itu. Terus bagaimana? Ikmal antah bima ta'lam liyang kasifalaka ma lam ta'lam. Ikmal, kerjakanlah kamu sesuatu yang sudah diketahui, liyang kasifalaka ma lam ta'lam, maka akan terbuka kepada kamu sesuatu yang tidak diketahui. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ilmu, maka ilmu itu kita kerjakan, kita amalkan. Kalau kita sudah mengamalkan terhadap ilmu itu, maka kita akan contohnya, kita ini kadang-kadang kita tahu kepada ilmunya, cuma kadang-kadang kita tidak melaksanakan terhadap ilmu tersebut. Seperti itu. Oleh karena itu, kita kalau sudah mendapatkan ilmu dari para guru, para masyayikh, dari guru-guru kita, maka amalkanlah. Kalau kita tidak bisa semuanya kita mengamalkan, kita amalkan dengan sedikit demi sedikit, itu kita bisa mengamalkannya. Setelah itu, ilmu yang kita ketahui itu, maka kita akan tahu setelah kita mengamalkan. Beda kalau kita tidak mengamalkan sama sekali. Kita sudah tahu kepada ilmunya, cuman ilmunya tidak diamalkan. Maka untuk mengetahui terhadap ilmu-ilmu yang lain itu adalah sangat sulit. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, mari kita laksanakan ilmu-ilmu yang sudah kita lakukan.
Terus ayyuhal walad ba'dal yaum la tas'anni ma uskila ankah alaikah illa bilisanil janan. Di qaulihi ta'ala walau annahum sabaru hatta takhruju ilaihim lakana khairal lahum. Ayyuhal walad ba'dal yaum, setelah ini, setelah hari ini, la tas'alni ma uskila alaikah illa bilisanil janan. Jangan kamu bertanya kepada saya sesuatu muskilah atau permasalahan kamu illa bilisanil janan, kecuali dengan suara hatimu. Artinya kita jangan selalu untuk kita bertanya terhadap permasalahan kamu, tapi kita mengingat di dalam hati kita tentang apa yang sudah kita kerjakan. Jadi seperti itu. Kalau terus kita bertanya kepada orang lain, kemudian kita sendiri tidak introspeksi diri kita tidak dikaji, maka agak sulit untuk kita berubah. Maka oleh karena itu permasalahan kita itu jangan selalu untuk kita bertanyakan, tapi harus tumbuhlah dari hati kita sendiri. Jadi seperti itu. Untuk kita mengetahui permasalahan kami, permasalahan kita ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, walau annahum sabaru hatta takhruju ilaihim lakana khairal lahum. Sesungguhnya kalian itulah sabar, apabila sesungguhnya kalian itulah sabar hatta kebuna Allah, apa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, walau annahum sabaru hatta takhruju ilaihim lakana khairal lahum. Dan apabila sesungguhnya mereka itulah sabar, Muhammad menunggu kamu itu keluar kepada mereka, maka justru mereka itu akan lebih baik. Jadi seperti itu. Artinya kita ini adalah butuh kesabaran. Butuh di dalam menjalani kehidupan itu harus dengan kesabaran. Kalau kita sabar maka kita akan mendapatkan yang lebih baik. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kita ini tidak sabar, tergesa-gesa seperti itu untuk melaksanakannya. Menunggunya itu kadang-kadang kita membingungkan seperti itu dengan menunggu itu. Ya seperti itu. Terus waqbal nasihata Khadi alaihi salam hina qala fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu dzikra wala tastajil hatta tablu annahu yunkashafu laka wa tarahu sa'urikum ayati fala tastajilun. Kemudian menerima nasihat, waqbal nasihata Khadi alaihi salam, dan menerima nasihat dari Nabi Khidir alaihi salam hina qala, pada ketika itu Nabi Khidir alaihi salam bersabda, fala tas'alni, maka janganlah kamu bertanya kepada saya an sa'in, dari sesuatu, hatta uhdisalaka, sehingga saya bercita kepada kamu dari untuk menyempurnakan sesuatu tersebut. Jadi seperti itu. Maka Nabi Khidir memberikan nasihat, menerima nasihat dari Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian Nabi Khidir bersabda, mengatakan, fala tas'alni, kamu jangan bertanya. Janganlah bertanya kepada saya tentang sesuatu sehingga saya ini menceritakan kepada kamu tentang sesuatu tersebut. Kemudian wala tasta'jilu hatta tablu awanahu yunkasafu laka wa tarahu. Janganlah kamu tergesa-gesa untuk mengetahui, sampai untuk mengetahuinya. Jadi seperti itu. Janganlah kamu tergesa-gesa
Tergesa-gesa itu terburu-buru untuk sampai mengetahui, sampai kamu itu adalah mengetahui dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kita ini diajarkan untuk tidak tergesa-gesa untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu. Biar kita ini butuh dengan kesabaran dan ketenangan. Jadi seperti itu. Maka nanti kita akan tahu juga. Jadi seperti itu. Kemudian saurikum ayati fala tastajilun. Artinya di sini saurikum, Allah akan aku perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaranku. Tanda-tanda kebesaranku. Janganlah kamu meminta menyegerakan atau mensegerakan itu, atau secepatnya. Jadi seperti itu. Maka nanti itu akan saya jelaskan sebelum Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala itu akan dijelaskan. Tapi kamu jangan sampai tergesa-gesa dulu. Kalian jangan sampai tergesa-gesa. Jadi seperti itu. Kemudian fala tas'alni qabla al-waqti wa tayaqqan annaka la tasilu illa bisayrih. Janganlah kamu bertanya kepadaku qabla al-waqti, sebelum waktunya. Wa tayaqqana, dan kamu meyakini bahwa kamu itu tidak akan sampai, tidak akan bisa sampai kecuali dengan dijalaninya, illa bisayrih. Seperti itu. Artinya di sini kamu jangan bertanya sebelum waktunya apa yang diceritakan oleh Nabi Khidir di atas itu. Jangan bertanya sebelum waktunya, dan kamu meyakini bahwa kamu itu tidak akan sampai kecuali kalian itu bisa menjalani itu. Sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, awalam yashiru fil ardi fayanzuru. Seperti itu. Dan tidak akan mereka itu bepergian di bumi, maka mereka akan melihatnya. Tidak akan bepergian di permukaan bumi. Kemudian kalian akan melihat di bumi itu ada apa. Kalau kalian tidak bisa berjalan, di sini maksudnya kalau kita tidak sering keluar dan bergaul dengan orang lain, maka kita tidak akan tahu permasalahan-permasalahan. Makanya sehingga kita ini pantaslah untuk kita berjalan, menjalani kewajiban-kewajiban kita, maka kita akan tahu apa yang kekurangannya pada kita. Jadi seperti itu. Terus ayyuhal walad, wahai anakku, billahi, ini sampai bersumpah. Musannif Imam Al-Ghazali sampai bersumpah, demi Allah, intasir taro al-ajaiba fi kulli manzil. Qadar ta'ala batlir ruhi fata'al, wa illa fala tasbilu biturhamis sufi. Di sini Imam Al-Ghazali sampai apabila kamu berjalan, maka kamu akan melihat keajaiban-keajaiban di setiap tempat. Di setiap tempat kamu akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan. Kalau kita tidak berjalan, cuma kita belenggu di dalam rumahnya,
terus kita tidak pernah keluar, cukup di rumahnya saja tanpa berkumpul, maka kalian tidak akan menemukan keanehan-keanehan, katanya Imam Al-Wasili. Biar kita mendapatkan keanehan-keanehan atau keajaiban-keajaiban, maka kita berjalanlah, bersilaturahimlah kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada sanak-sanak bini kita. Kita bersilaturahim. Jadi seperti itu. Maka di setiap tempat itu kita akan mendapatkan keajaiban. Kemudian wafdur ruhakah, maka pasrahkanlah ruh kamu. Fa inna rasul hadal amri ba'dar ruh. Maka sesungguhnya pokok dari permasalahan ini adalah ba'dar ruh, memasrahkan ruh. Kama qala Dhunnunil Bisri rahimahullahu taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Dhunnuni Al-Misri rahimahullahu taala kepada salah satu muridnya di ahadi talamidhi, in qadar ta'ala badir ruh, apabila kamu sudah mampu untuk menyerahkan ruhnya, fata'al, maka ke sini. Maka ke sini kalau kalian sudah mampu untuk, apabila sudah mampu menyerahkan segenap jiwamu atau ragamu atau jiwamu atau ruhmu, maka kemarilah. Jika tidak, jika kita tidak mampu, janganlah kau sibuk dengan jalan orang-orang tasawuf. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari dari pelajaran-pelajaran yang telah kita sampaikan barusan. Itu adalah berkaitan dengan ikhlas. Kesimpulannya, ikhlas itu kita melaksanakan amaliyah-amaliyah atau amal-amal soleh yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada emeng-emeng pujian dari manusia dan tidak memperdulikan terhadap cacian-cacian orang lain. Jadi seperti itu. Intinya unsur-unsur tasawuf itu diantaranya itu adalah al-ikhlas, kemudian kita riya. Kita jauhilah dari riya seperti itu. Karena kebalikan dari ikhlas itu adalah riya, ingin dipuji oleh makhluk. Untuk kita menjauhi dari riya-riya ini, maka kita harus menganggap mereka itu ada di bawah kekuasaan Allah, dan menganggaplah mereka itu sebagai benda mati yang tidak mampu untuk memberikan rohah dan musyaqqah dan musyaqqatih litukhulusi min mur'atihim. Jadi seperti itu. Biar kita ini amaliyah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan yang penuh dengan barokah dan juga bulan yang penuh dengan ijabatid da'awat. Bulan Ramadan ini termasuk bulan ijabatid da'awat dan idhafatil hasanat, dan juga kebaikan yang diberi pahala yang berlimpah-limpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk bulan yang barokah yang sering dijelaskan di dalam khutbah Jumat itu. Para pencinta Syiar Ramadan MUCNU Palangan, semoga kita terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah kita dengan sempurna 30 hari, dan kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini adalah merupakan tanggal 17 nuzulul Quran. Semoga kita mendapatkan barokah dari Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Manakala ada kekurangan dan kesalahan penyampaian kami minta maaf sebesar-besarnya, karena inilah semata-mata dari pribadi kami
dan apabila ini adalah kebenaran adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.